Saudaraku, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf, termasuk ulama besar kelas papan atas. Beliau adalah seorang wali min auliyaillah, seorang ahli ibadah. Namun, nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tercatat di lembaran kitab Lauhul Mahfudz, ada dalam deretan penghuni neraka. Malaikat yang melihat namanya di lembaran kitab Lauhul Mahfudz dalam deretan penghuni neraka merasa kasihan. Lalu malaikat tersebut kemudian mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabbagh dan berkata, "Untuk apa beribadah sampai segitunya?" Dikabarkan bahwa Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh kepingin khusyuk dalam beribadah sampai pergi ke tengah lautan, sholat di tengah lautan. Dan sholat di tengah lautan, berjalan kaki di atas air. Berjalan kaki di atas air. Saking walinya Abdul Aziz Ad-Dabbagh tersebut. Kemudian sedang malaikat mengatakan bahwa, "Buat apa kamu beribadah sampai segitunya? Sedangkan aku melihat catatan namamu di lembaran Lauhul Mahfudz, engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah gimana pun, engkau tetap akan masuk neraka." Itu kata malaikat. Dengan santainya kemudian Abdul Aziz Ad-Dabbagh menjawab pertanyaan malaikat tersebut, bahwa surga dan neraka bukan urusan. Surga dan neraka bukan urusan. Dengan mengatakan apa? "Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah," kata Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sebagaimana firman Allah, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Mau aku masuk surga atau neraka, itu hak Allah, ucap Abdul Aziz Ad-Dabbagh menambahkan. Subhanallah, benar-benar ikhlas dalam beribadah. Kemudian malaikat kembali ke Lauhul Mahfudz. Melihat di Lauhul Mahfudz didapatinya nama Abdul Aziz Ad-Dabbagh telah berubah dan diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga, yang awalnya tercatat sebagai penghuni neraka. Subhanallah. Allah berhak menetapkan di dalam kitabnya, Kitabullah. Dengan melihat itu, malaikat pun kembali menemui Abdul Aziz Ad-Dabbagh. "Wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ada kabar gembira buat kamu. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah dirubah menjadi penghuni surga." Mendengar itu, Abdul Aziz Ad-Dabbagh terlihat betapa bersyukurnya masuk dalam nama-nama penghuni surga. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah," kata Abdul Aziz. "Tapi sekali lagi, wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha aku di neraka, ya itulah tujuanku." Tambahnya, malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam beribadah dan menyampaikan bahwa ikhlasnya tersebut yang membuat Allah ridha dan berubah namanya menjadi penghuni surga. Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Kalau ikhlasku tadi yang membuat Allah ridha kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" tanyanya. Kemudian malaikat bercerita dan mengingat kembali ketika usianya masih kecil, sekitar 15 tahunan. "Engkau ingat nggak ketika engkau tidur di kamar tidurmu, kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju ke tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar?" tanya malaikat. "Namun karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau berpura-pura tidur, padahal engkau sudah bangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar," ucap malaikat. Nah, ketika itu
ibunya membuka pintu kamar dan melihatnya masih tidur. Namun karena ibunya merasa kasihan, tapi tak sampai jadi menyuruhnya, sampai tidak jadi menyuruhnya ke pasar karena kasihan melihat anak yang sedang tidur. Sebab engkau bohongi ibumu, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka, kata malaikat. Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz Dabbagh pun beristighfar. Astagfirullah, 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 ya Allah, astagfirullahaladzim. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Semenjak kejadian tersebut, Abdul Aziz Dabbagh di sisa umurnya tidak pernah berceramah lagi kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepadanya lalu selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tua.